adik-adik yang berpuasa, bagaimana nih puasanya? Semoga kuat ya sampai nanti berbuka. Nah, Kak Anggun, hari ini kita mau belajar apa nih? Hari ini kita akan belajar masih di tema dan subtema yang sama, tema 7, subtema 4, pembelajaran 2 dan 3. Nah, adik-adik apakah sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Nah, sekarang tegakkan lagi duduknya, siapkan alat tulisnya. Kita akan segera memulai pembelajaran. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Halo, sudah siap untuk belajar? Nah, sekarang coba kalian buka buku penanya halaman 79. Nah, alat transportasi mengalami perkembangan dari masa ke masa. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan delman atau pedati sebagai alat transportasi yang memanfaatkan hewan seperti kuda, sapi, atau kerbau. Nah, lalu setelah itu berkembang nih alat transportasinya menjadi alat transportasi yang menggunakan mesin dengan bahan bakar minyak seperti mobil, motor, bus, dan lain-lain yang sering kita jumpai pada saat ini. Nah, perkembangan itu tidak sampai di situ aja nih adik-adik. Nah, perkembangan alat transportasi juga semakin berkembang lagi. Nah, seperti sekarang, ada pula mobil yang sudah tidak menggunakan BBM lagi atau bahan bakar minyak lagi. Nah, sekarang sudah ada mobil yang menggunakan listrik. Contohnya seperti mobil Tesla. Nah, untuk muatan bahasa Indonesia pada pembelajaran hari ini masih mengenai gagasan pokok. Nah, kan gagasan pokok sudah kalian pelajari ya pada saat subtema sebelumnya. Namun, gagasan pokok pada subtema sebelumnya itu adalah gagasan pokok dari satu paragraf. Nah, sekarang kita akan menentukan gagasan pokok dari teks secara keseluruhan. Nah, bisa kalian baca nih teks mengenai transportasi pada masa lampau berikut ini. Lalu kalian tuliskan gagasan pokok dari keseluruhan teksnya. Nah, misalnya ada yang bingung, gimana nih Kak cara mencari gagasan pokok dari keseluruhannya? Karena sebelum-sebelumnya kan baru diajari mengenai gagasan pokok dari tiap paragraf. Nah, sekarang kalau kalian ingin mencari gagasan pokok dari teks secara keseluruhan, bisa kalian cari terlebih dahulu gagasan pokok dari tiap paragrafnya. Misal gagasan pokok pada paragraf pertama. Ini mengenai alat transportasi di Indonesia sebelum teknologi berkembang misalnya. Kalian tulis nih misalnya gagasan pokok pada paragraf pertama apa? Lalu kalian cari lagi gagasan pokok pada paragraf kedua. Misalnya ini mengenai sebelum teknologi berkembang masyarakat Indonesia mengenal tram. Berarti di sini mengenai tram. Lalu yang paragraf ketiga, gagasan pokoknya mengenai selain tram, alat transportasi lain yang memanfaatkan hewan adalah pedati. Nah, setelah kalian mencari gagasan pokok dari tiap paragraf, bisa langsung kalian satukan menjadi gagasan pokok dari keseluruhan teks. Misalnya dari yang tadi nih gagasan pokok paragraf 1, gagasan pokok paragraf 2, gagasan pokok paragraf 3 yang sudah kita cari, kita satukan menjadi alat transportasi di Indonesia pada masa lampau atau sebelum teknologi berkembang adalah tram dan pedati. Nah, itu merupakan contoh gagasan pokok dari keseluruhan teksnya. Bisa dipahami? Nah, bila kalian sedikit bingung, bisa langsung saja ditanyakan ya. Oke, lanjut ke halaman selanjutnya di halaman 80 untuk soal nomor 2. Kalian bisa isi soal-soal berikut ini nih. Apa persamaan kedua alat transportasi pada gambar di atas? Kalian cari tahu persamaannya apa ya dari kedua alat transportasi ini? Apakah keduanya sama-sama merupakan alat transportasi di darat atau misalnya alat transportasi di air atau alat transportasi di udara? Bisa kalian tulis atau kalian misalnya menemukan hal-hal yang lain nih yang persamaan dari keduanya bisa langsung dituliskan. Lalu yang B, bagaimana kedua alat transportasi tersebut beroperasi? Nah, kalian cari tahu nih, untuk gambar yang sebelah kiri ini beroperasinya menggunakan apa ya? Apakah menggunakan tenaga mesin atau menggunakan tenaga hewan? Lalu yang ini pun sama, apakah beroperasinya menggunakan
tenaga mesin atau tenaga hewan, atau misalnya ada tenaga-tenaga yang lain, bisa kalian langsung tuliskan ya. Lalu untuk yang C, tulislah informasi yang kamu ketahui mengenai kedua alat transportasi tersebut. Nah, bisa kalian tulis kembali nih jawaban yang tadi, yang jawaban A dan B bisa kalian tuliskan kembali untuk di jawaban yang C. Atau kalian menemukan informasi lain nih yang kalian temukan, bisa langsung kalian tuliskan. Sudah selesai, kita lanjut ke muatan PPKN. Seperti yang sudah kita ketahui ya adik-adik, bahwa alat transportasi itu banyak ragamnya. Nah, karena beragamnya itu, yang bekerja untuk mengoperasikannya pun berbeda. Contohnya seperti pilot bekerja mengoperasikan pesawat terbang, masinis mengoperasikan kereta api, dan juga misalnya ada lagi kondektur bekerja membantu supir di bus. Dan masih banyak lagi ya. Nah, karena beragamnya itu, kita pun harus selalu menghargai keberagaman pekerjaan yang ada di sekitar kita. Dengan menghargai keberagaman pekerjaan yang ada di sekitar kita, kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat pun akan selalu terjaga. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal-soal yang ada di bawah ini. Untuk nomor 1, tulislah 5 keberagaman pekerjaan yang dapat kamu temui di lingkungan sekitar rumahmu. Nih, bisa kalian tulis nih 5 pekerjaan yang biasanya ada di lingkungan rumah kalian nih. Misalnya ada yang menjadi guru pekerjaannya, atau misalnya ada yang menjadi dokter, atau apapun itu pekerjaannya, bisa langsung kalian tuliskan di jawaban soal nomor 1. Tuliskannya 5 ya keberagaman pekerjaannya. Untuk nomor 2, jelaskan peran setiap jenis pekerjaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di lingkungan sekitar kalian ada yang bekerja sebagai guru. Kalian jelaskan perannya tuh seperti apa. Lalu untuk nomor 2 ada misalnya di keberagaman pekerjaan selanjutnya ada yang menjadi dokter, kalian tuliskan peran dari pekerjaan tersebut. Dan lanjut ke soal nomor 3. Tulislah peran atau tugas dari pekerjaan pada gambar di samping. Nah, ini merupakan gambar dari Pak Petani ya. Nah, kalian tuliskan peran atau tugas dari Pak Petani ini. Untuk nomor 4, menurutmu apa yang terjadi jika semua orang memiliki jenis pekerjaan yang sama? Nih, menurut kalian misalnya dalam satu wilayah di daerah tempat tinggal kalian, misalnya semua orangnya itu memiliki pekerjaan yang sama. Misalnya semuanya menjadi dokter. Dari kalian menjadi dokter, keluarga kalian menjadi dokter, tetangga kalian menjadi dokter. Nah, itu tuh apa yang akan terjadi sih kalau jenis pekerjaannya itu semuanya sama? Bisa langsung kalian tuliskan jawabannya ya. Dan untuk yang terakhir nomor 5, mengapa kita perlu menghargai dan menghormati setiap orang yang menekuni suatu pekerjaan? Nih, kenapa nih kita harus menghargai setiap pekerjaan orang nih, atau perbedaan pekerjaan orang lain? Kenapa? Bisa kalian langsung tuliskan jawabannya di nomor 5. Oke, jika sudah, kita lanjut lagi nih ya. Oke, kita langsung masuk ke halaman berikutnya saja mengenai ini, keliling bangun datar dengan satuan baku. Kita sudah mempelajari konsep keliling bangun datar pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Nah, keliling bangun datar dapat ditentukan dengan satuan baku. Nah, satuan yang sering digunakannya antara lain sentimeter dan meter. Nah, untuk menentukan keliling berbagai bangun datar, caranya sama, yaitu dengan menjumlahkan panjang sisinya. Nah, contohnya ini nih, yang A. Ini sisinya 25 cm. Oh ya, dan bila ada tanda seperti ini, nih, ini tuh artinya panjang sisinya itu sama ya. Jadi misalnya ini ada garis-garis, berarti ini semuanya adalah panjang sisinya 25 cm. Lalu kita cari kelilingnya dengan cara menjumlahkan semua sisinya. Nih ada 25 ditambah 25 ditambah 25 ditambah 25. Nah,
Khusus jika sisinya sama panjangnya, bisa langsung kita membuat 4 kali 25. Ini untuk yang panjang sisinya sama ya. Kita cari 4 kali 25 yaitu 100. Jadi keliling bangun datar yang A adalah 100 cm. Lalu yang B juga sama nih, masih sama seperti tadi yang A. Nah, ini akan sama nih. Ada tanda garis-garis gini, berarti tandanya panjang sisinya sama. Ini 22 cm, ini juga sama 22 cm. Ini pun sama 22 cm. Jadi kita cari kelilingnya. 22 ditambah 22 ditambah 22 ditambah 22. Karena ini sisinya sama, semuanya 22, maka kita langsung saja kalikan 4 dikali 22. Hasilnya 88 cm. Untuk contoh yang C nih, karena ini sisinya beda-beda ya. Ada yang 35, ada yang 28, ada yang 21. Jadi gak bisa nih kita langsung kayak tadi, misalnya 4 dikali 21, atau misalnya 4 dikali 28, atau yang 4 dikali 35, itu gak bisa ya. Jadi kita langsung saja jumlahkan panjang-panjang sisinya. Jadi keliling segitiga C ini adalah 21 ditambah 28 ditambah 35, lalu hasilnya 84. Nah, untuk yang D, karena sisi yang bawah ini sama dengan sisi yang atas, jadi kita bisa misalnya kita beri garis ini. Lalu sisi yang sebelah kiri sama dengan sisi yang sebelah kanan. Garisnya kita bedakan ya. Nah, ini berarti tandanya sisi ini dan ini sama, sisi ini dan ini sama. Untuk kelilingnya seperti biasa, kita jumlahkan semua sisinya. 20 ditambah 18 ditambah 20 ditambah 18. Nah, karena ini ada yang sama nih, 20 dan 20, jadi bisa kita tuliskan 2 kali 20 ditambah, nah 18 nya juga ada 2 kan, 2 kali 18, kita hitung, berarti 40 ditambah 36 dan hasilnya 76 cm. Jika sudah paham, langsung kita kerjakan, langsung kita sikat nih soal-soal yang ada di bawahnya. Kalian cari keliling bangun datar yang A. Nah, ini kan sama nih, ada garisnya. Berarti ini sisi-sisinya sama. Kalian langsung jumlahkan saja. Untuk yang B. Nah, ini ingat nih, ada tanda garis ini yang menandakan panjang sisinya sama seperti ini. Berarti yang ini 28. Lalu cari kelilingnya, tinggal dijumlahkan. Oke. Untuk yang C ini sama seperti contoh yang D ini ya. Berarti 18-nya ini sama seperti sisi sebelah sini. 15 yang di atas sama seperti sisi yang di bawah. Lalu tinggal kalian jumlahkan. Yang D juga sama. Yang bawah sama seperti yang atas. Yang kanan sama seperti yang kiri. Untuk yang E, nih segitiga juga bisa ya kalian temukan yang ada garis-garis ini. Berarti menandakan ini adalah segitiga sama sisi. Berarti ini karena ada tanda ini berarti di sini adalah sama sisinya. 23, ini pun 23. Lalu kalian jumlahkan dan cari kelilingnya. Untuk yang F juga sama, ada tanda seperti ini. Bisa kan langsung diapakan? Dijumlahkan saja sisi-sisinya. Untuk yang nomor 2 nih, buatlah sebuah persegi yang memiliki keliling 16 cm. Nah, kalian buat terlebih dahulu perseginya. Persegi itu, nah seperti ini, berarti ini sisi-sisinya juga sama ya. Nah, sisinya berapa nih yang bisa menghasilkan 16 cm? Keliling 16 cm. Sisi-sisinya berapa ya? Berarti berapa ditambah berapa ditambah berapa ditambah berapa, hasilnya itu 16. Nah, jadi si ininya itu ada berapa ya? Berapa sentimeter? Titik-titik sentimeter. Dan untuk nomor 3 juga mirip-mirip nih. Buatlah 2 buah persegi panjang beda ukuran yang kelilingnya 20 cm. Nah,
Persegi panjang kelilingnya 20 cm, berarti sisi panjang sisi sebelah sini berapa, sebelah sini berapa, sebelah sini berapa, sebelah sini berapa. Kita contohnya ini misalnya kakak mau masukin yang sebelah sini 6, yang sebelah sini 4. Coba kita buktikan nih, ini kelilingnya 20 nggak ya? Kita berarti keliling sama dengan 6 ditambah 4, kan ini berarti 6, ini 4, ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 2 dikali 6 ditambah 2 dikali 4, 12 ditambah 8. Dan ini juga berarti kelilingnya 20, berarti sisi sebelah sini 6, sisi sebelah sini 4. Boleh kalian cari coba lagi menggunakan angka yang lain, apakah jumlahnya akan menjadi 20? Nah, sekian dulu video pembelajaran pada hari ini. Kalau ada yang bingung bisa langsung ditanyakan saja ya. Nah adik-adik, sekian video pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa